Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada hari ini, sore ini di tempat ini karena Tuhan ajaib buat kami. Ajar kami untuk menghitung berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk melihat semua yang baik yang Tuhan siapkan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Ajar kami untuk bersukacita dalam segala perkara kami, bersyukur dalam segala hal kami Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang jahat. Dia bukan sekedar manusia yang jahat yang kalau anaknya minta roti dia kasih ular. Tapi kami punya Tuhan yang baik. Yang dia berikan semua yang terbaik buat kita hari ini. Bahkan dia berikan nyawanya juga buat kita. Biar hari ini kita percaya dan kita belajar bahwa segala yang terjadi hari ini dalam hidup kita dengan seizin Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Bicara buat kami hari ini Tuhan, biar kami mau tundukkan pikiran kami, hati kami, perasaan kami, pikiran kami dalam tangan Tuhan. Kami mau lepaskan setiap beban kami, masalah kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami, problem kami dalam tangan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang bersih, hati yang lurus. Kami mau dengar firman-Mu dan kami mau belajar. Kami mau menghidupi apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami mau merubah keadaan kami, merubah kebiasaan kami, merubah respon kami dengan Tuhan. Biar saat kami pulang dari tempat ini, kami bukan lagi jadi orang yang sama seperti kami datang. Tapi kami jadi orang-orang yang dibenarkan, dimenangkan, diberkati dengan firman-Mu. Bekerja, berkarir di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu, kami siap dengar firman-Mu. Kami siap dididik, diajar, dibentuk dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kita semua percaya katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Thank you. Hari ini kita belajar tentang joy, sukacita. Kita baca dulu ayatnya ya. Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Dia berkata begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, lalu damai sejahtera dan segala macamnya. Tapi perhatikan yang kedua. Buah roh ialah sukacita. Jadi sukacita itu bukan perasaan. Oh, saya merasa seneng nih, aku lagi happy nih. Karena dapat duit misalnya. Bukan. Sukacita dibilang sebagai buah roh, berarti efek hasil dari roh. Betul ya, kira-kira ya. Jadi kalau dibilang sukacita itu adalah buah dari roh, buah dari Tuhan berarti yang mendatangkan sukacita, sumber kesukaan kita itu harusnya kita pahami baik-baik bahwa harusnya bukan barang-barang indah yang kita punya. Bukan mobil mewah, bukan handphone mewah, bukan harta kita, uang kita, bukan orang di sekeliling kita. Oh, orang ini baik ya, jadi aku happy. Oh, aku dapat pacar cantik, cakep sekali, aku happy. Bukan itu ternyata. Makanya hari ini banyak orang salah dan hidup nggak bisa bersyukur. Kenapa? Karena salah melihat. Mereka berpikir, oh kok orang ini jahat ya, aku nggak happy. Kok aku dikhianati ya, aku nggak happy. Nggak bisa aku sukacita begini. Kalau Anda pernah konsul sama pendeta, pendeta pasti pernah ngomong begini, bersukacitalah dalam segala perkara. Ngomongnya gampang, disuruh bersukacita. Lalu kita juga sering ngomong, bahkan banyak orang pasti akan sering ngomong begini, ya Pak nggak tahu sih apa yang kita alami. Pak nggak tahu rasanya ditipu orang, Pak nggak tahu rasanya disakiti orang. Kenapa? Karena kita berpikir sukacita kita itu datang dari kebaikan orang kepada kita, sikap orang kepada kita, penghormatan orang kepada kita, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa dapat, apa yang kita bisa raih. Padahal tidak. Sukacita adalah buah roh, hasil dari roh, dari Tuhan. Di sini dulu kita pahami baik-baik. Nah, baru kita bisa mengerti bahwa di Alkitab ada satu orang, namanya Rasul Paulus, dan kita semua tahu orang ini mengalami momen penderitaan panjang. Satu-satunya orang di Alkitab yang pernah menulis begini, aku tahu artinya kaya, aku tahu artinya miskin. Aku tahu artinya kelaparan, aku tahu artinya kenyang. Aku tahu kekurangan, aku tahu kelebihan. Aku karam kapal, aku terombang ambing, maut setiap hari di mana-mana aku hadapi, masuk penjara, digebukin, dianiaya begitu rupa.
Lalu di tengah-tengah keadaan di penjara, lagi dibelenggu, dirantai, dia tulis sebuah surat, Bapak Ibu. Dalam keadaan habis digebukin ini. Dalam keadaan di penjara, dirantai. Kira-kira kalau Anda nih, habis digebukin orang, habis ditonjokin orang, dicuri duitnya, ditipu bisnismu sampai bangkrut. Kalau kau ditinggalkan oleh orang-orang yang kau sayangi, suamimu, istrimu, pacarmu, siapapun itu, lalu kau dikasih sebuah kertas, tulis apa yang kau mau tulis. Kira-kira Anda tulis apa? Yang kita tulis bisa letter of complaining. Surat yang isinya komplain. Penderitaanku yang begitu hebatnya. Dan tahukah Anda, film-film box office yang paling laris sepanjang masa, yang berdasarkan kisah nyata, itu mesti yang sedih-sedih. Benar nggak? Titanic itu salah satu contoh film box office sepanjang masa. Dari mana? Dari kesedihan. Kesedihan yang mana? Kisah cinta. Siapa yang nggak tahu Romeo and Juliet? Semua pasti pernah dengar. Orang ngomong, itu true love. Enggak, padahal. Itu stupid love. Anak umur 13 tahun jatuh cinta sama 17 tahun, jatuh cinta baru ketemu 3 hari, tapi yang mati banyak orang. Lalu dia bunuh diri juga. Stupid. Tapi orang suka mendengar, wah kasihan ya, wah sedih-sedih. Makanya orang tanpa sadar waktu dia punya kesempatan, dia juga keluarkan kesedihan dia, penderitaan dia. Paulus dalam keadaan yang punya segala hak untuk komplain. Dia tulis surat, tapi surat itu ternyata bukan surat isinya komplain. Sebuah surat dia tulis yang 2000 tahun kemudian sekarang ini kita kenal sebagai the letter of joy. Kitab Filipi. Ini amazing loh. Di tengah keadaan habis digebukin di penjara, dihajar begitu rupa, dia tulis sebuah surat, dan surat itu terkenal dengan the letter of joy. Kita nggak akan pernah bisa mengerti kenapa Paulus mampu menulis surat the letter of joy kalau kita nggak paham bahwa buah roh sukacita itu adalah dari Tuhan, dari roh. Suatu hari istrinya John Maxwell, pernah tahu nama John Maxwell? Pernah dengar lah pasti ya. Rasanya kebanyakan kalau anak Tuhan pasti pernah dengar nama ini. Dia adalah seorang pakar leadership sekuler ya, bukan rohani. Pakar leadership salah satu terhebat di dunia. Orang Kristen biasanya tahu, orang bisnis marketplace biasanya tahu. Tahu, Billy? Nah itu dia kan dari marketplace, dari bank. Semua yang marketplace hampir pasti tahu nama ini. John Maxwell itu sangat hebat sekali, dia tulis ratusan buku, begitu luar biasanya. Nah suatu kali istrinya ngisi sebuah convention ceritanya. Jadi pembicara. Lalu istrinya ngomong tentang joy ini. Dia ngomong kita harus sukacita. Selesai dia khotbah, dia ngomong, dikasihlah sesi tanya jawab. Siapa yang mau nanya? Lalu ada satu peserta nanya, Bu, saya mau nanya, apakah kamu bahagia hidup dengan suamimu ini? John Maxwell yang terkenal itu. Apakah dia membuat dia bisa buat kamu happy enggak? Lalu istrinya, si John Maxwell kan kaget, kok aku dibawa-bawa ya? Dia lagi di situ juga, dia lagi duduk. Cuma kan dia bukan pembicara. Lalu dia masih merasa, ya happy lah ya, masa enggak? Itu perasaan John Maxwell. Tiba-tiba istrinya di atas panggung bilang, no, I'm not happy with him. Saya nggak bahagia dengan John Maxwell. Wah, kaget dia. Yang nanya juga kaget. Terus dia tanya lagi, apakah suamimu tidak pernah ngasih kamu sesuatu yang bikin kamu happy? No, nggak pernah. Wah, John Maxwell mukanya merah wis. Ditanya lagi, apa dia nggak pernah melakukan sesuatu hal yang romantis yang membuat kamu bahagia? No. Orang-orang bingung, loh kok nggak pernah loh John Maxwell, seorang pengajar yang hebat bisa ngajarin orang, tapi istrinya nggak bahagia dengan dia. Lalu istrinya lanjut. Nah ini makanya, kalau perempuan ngomong, jangan berhenti sebelum dia berhenti. Kalau Anda berhenti sebelum dia berhenti, maut ini. Lalu, karena perempuan itu suka begitu, ngomong, berhenti, terus lanjut lagi. Nah lanjut lagi, ini loh yang penting. Dia ngomong, I'm not happy with him, saya nggak bahagia dengan dia, karena dia tidak bisa menentukan kebahagiaanku. I decide my happiness.
Aku menentukan apa yang bahagia dari dalam diriku. Bukan keadaan, bukan orang. Jadi kalau kau berharap, oh nanti aku mau menikah dengan Kokodoyo, aku akan bahagia forever and ever. Itu hanya ada dalam kisah film Shrek. Kisah nyata, oh lain urusan ntar. Shrek gak pernah bayar tagihan listrik, Lis. Nanti kau harus bayar. Oh, aku akan bahagia kalau aku punya uang banyak. Nanti kita akan lihat, aku tunjukkan atas bukti-buktinya. Uang tidak membuat kita bahagia. Uang hanya membuat kita nyaman. Jadi tahu dulu. Makanya Paulus bisa tulis the letter of joy di tengah-tengah keadaan digebukin di penjara. Dan saya berdoa hari ini. Mungkin hari ini kita tidak mengalami keadaan di penjara digebukin kayak Paulus. Tapi rasanya, kalau lihat wajah-wajahnya ya, ini banyak yang terbelenggu. Rasanya serem semua mukanya. Ada yang punya masalah sendiri-sendiri. Kesehatannya mungkin. Keuangannya. Keluarganya mungkin. Pekerjaanmu mungkin. Kita semua punya pergumulannya masing-masing. Keadaanmu mungkin membuatmu hari ini berkata, kok begini ya? Kita susah bersyukur. Kita sukar untuk bersuka cita. Belajar hari ini dari the letter of joy-nya Paulus. Kenapa dia bisa begitu? Dan saya baca-baca dari kemarin sepanjang sepanjang Filipi itu cuma 5 pasal pendek kok. Tapi dari semua itu, dari 5 pasal yang dia tulis, saya sendiri kusimpulkan. Cuma ada 3 ternyata. Joy itu J-O-Y. Itu singkatan ternyata bagiku. Jesus, others, and you. Nah kita belajar coba satu-satu ya. Filipi pasal 1 ayat 3. Kenapa J pertama itu Jesus? Harus dong. Kalau J-nya terakhir, oich jadinya. Ya kan, J-nya harus pertama. Harus Jesus pertama dulu. Filipi pasal 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Di Alkitab terjemahan sini berkata begini, in all my prayers for all of you, I always pray with joy. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Selalu. Perhatikan kata selalu. Coba pasal 4 ayat 6. Lompat bentar. Dia kasih sebuah nasihat yang lain tentang berdoa. Dia bilang begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi kalau hari ini ada yang khawatir tentang hidupnya, pasangannya, tentang keluarganya, tentang pekerjaannya, jangan khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah segala hal, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan kata pertama yang tadi Paulus bilang. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Saya mau tanya jujur ya. Kalau iya, angkat tangan. Cepat aja, setengah tiang juga nggak apa-apa. Kalau salah, nggak usah, pasang tampang cool. Oke, siap ya? Ini bukan judgement, tapi biar kita belajar untuk melihat diri kita dan merubah kebiasaan kita. Siapa di antara kita yang kalau berdoa, isi doanya curhat, masalah, pergumulan, ketidakadilan yang kau alami. Kenapa begini, kenapa begitu? Keluh kesah. Tuhan, air mata bercucuran tiap kali doa. Ada? Tidak ada. Hebat. Bapak Ibu, kenapa orang melihat agama Kristen, orang Kristen itu aneh? Tahu nggak kenapa? Salah satunya, setiap kali doa, nangis. Worship, lagi nyanyi, aku tersentuh, nangis. WL nyanyi lagu apapun, ku telah mati dan tinggalkan, aduh aku mau mati. Ini bukan WL-nya yang hebat. Wah, WL-nya pintar membawa, bukan, dosamu kebanyakan.
Jadi BL mau nyanyi lagu apapun, nangis terus. Dan ini jadi sebuah kebiasaan. Orang nangis di gereja, kita berkata, wah Tuhan jamah. Di Alkitab nggak ada loh. Paulus ngomongnya begini, aku berdoa dengan sukacita. Dia nggak bilang begini, aku berdoa menangis bercucuran air mata. Nggak ada. Yang bercucuran air mata itu waktu nabur. Bukan waktu doa. Jangan kebalik-balik kita ini. Kita memaklumi hal yang tidak ada di Alkitab. Kalau di gereja, di ibadah, ada dua orang Bapak Ibu. Satu nangis, Yesus kau baik. Satunya diem. Tidak berekspresi. Yang mana yang rohani? Orang akan bilang, yang nangis. Padahal dua-dua belum tentu rohani. Karena kerohanian orang tidak dilihat dari gayanya, tapi dari hidupnya. Jadi, perhatikan ini. Tapi kenapa orang kalau doa suka nangis? Karena isi doanya semua isinya komplain. Keluh kesah. Dan orang suka ngomong begini. Ini para motivator-motivator Kristen suka ngomong begini. Kalau kau punya beban, ceritakan kepada Tuhan. Ayatnya mana? Nggak pernah loh ada Paulus bilang, curcollah kepada Allahmu. Dia akan mendengarnya. Enggak. Tidak pernah disuruh curhat kita ini. Ingat ya, sebelum kita berkata-kata Bapak Ibu, Tuhan tahu nggak isi hati kita? Tahu. Itu kata Alkitab ya. Sebelum keluar sesuatu dari mulutmu, sebelum kau mau melakukan sesuatu apapun, Dia tahu semua yang kau alami, Dia tahu semua yang akan kau ceritakan pun tahu. Dia tahu segalanya. Kalau Dia tahu segalanya, terus apa gunanya kau berdoa? Kau berkata-kata itu. Cash misalnya. Kalau Dia tahu segala saya mau ngomong apa, sebelum ngomong Dia tahu semua, kita nggak perlu ngomong, guys. Betul ya? Billy di belakang kalau ngobrol sama aku suka begini. Sir, tahu ya? Apanya? Tahulah pasti apa yang saya mau ngomong. Oh iya saya tahu. Oke, kita nyambung. Telepati lama-lama. Kalau Tuhan sudah tahu semua yang kita mau ngomong bahkan sebelum itu terucap, lalu apa gunanya kita berdoa? Kita berdoa itu bukan untuk nangis-nangis melepaskan emosi, bukan. Kita berdoa bukan untuk menceritakan isi hati kita, pergumulan kita kepada Tuhan, bukan. Tujuan kita berdoa itu justru supaya kita tahu Tuhan itu mau apa. Kenapa keadaan kita begini? Tuhan izinkan ini begini, kenapa Tuhan? Dia tahu isi hati kita, tapi kita yang tidak tahu isi hati Dia. Makanya kita berdoa cari tahu apa dalam hati Tuhan. Itu dong sebenarnya. Jadi bukan acara nangis-nangisnya. Jadi doa itu jangan sibuk dengan dirimu sendiri. Paulus ngajarin, doa itu harusnya sebuah gratitude. Ucapan syukur doa itu. Tuhan, aku bersyukur hari ini. Dalam keadaan yang berat, dalam keadaan bangkrut, misalnya kerjaan gak ada tapi bisa makan. Itu sebuah doa, aku bersyukur. Ajar aku Tuhan, aku harus ngapain? Aku harus buat apa? Jadi jangan cuma Tuhan bangkrut. Terus selesai, nangis. Nangkep Mas ya? Doa itu ucapan syukur. Kalau kita mau bicara bersyukur, dalam hidup ini selalu ada dua bagian. Negatif, positif. Jelek dan baik. Paulus digebukin, dipenjara, dihajar begitu rupa. Tapi dia bersyukur. Dia lihat semua yang positif loh Bapak Ibu. Dia lihat semua yang baik. Dia ngomong begini, coba baca ayat 3-nya baik-baik ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dia selalu mengucap syukur setiap kali dia ingat kamu. Siapa kamu? Kamu itu siapa orang kamu? Kalau Anda baca dalam Kisah Rasul awal-awal, waktu pertama kali Paulus datang ke Filipi, Anda akan mendapati sebuah kisah. Dia dianiaya di kedatangan pertama. Ada perempuan dirasuk roh jahat, bernubuat roh peramal, lalu diusir sama Paulus. Setannya keluar,
nggak bisa ngeramal lagi, para pembesar kehilangan duit, dia ditangkap, dimasukin penjara, digebukin. Itu kejadian pertama kali di Filipi. Lalu Paulus ngomong, kejadian keduanya, kunjungan kedua, digebukin lagi, di penjara lagi. Lalu dia bilang, aku bersukacita, selalu sukacita kalau ingat kamu. Kamu yang mana yang diingat? Lawang isinya semua jelek semua loh. Digebukin, dihajar, di penjara. Digebukin, dihajar, di penjara. Lalu yang mana yang diingat? Siapa orang di Filipi yang pernah baik sama dia itu siapa? Ternyata ada, Bapak Ibu. Kalau Anda pernah dengar ada nama Lydia, penjual kain ungu, orang Filipi. Dia nggak bilang, aku inget si orang yang kerasukan setan. Aku inget aku digebukin sama si ini, si itu. Aku inget mukanya. Enggak. Aku inget ada Lydia. Aku ingat ada kepala penjara yang gebukin aku pertama kali. Lalu Tuhan guncangkan buat gempa bumi, terbongkarlah semuanya. Dan dia bertobat sisi keluarganya. Aku ingat yang itu. Di tengah segala kejahatan atau keburukan terjadi dalam hidup kita, itu pasti ada baiknya. Masalahnya, kalau kita membiasakan diri kita berdoa, nangis-nangis, curhat melulu, segala sesuatu yang isinya curhat, itu mesti yang jelek. Betul nggak? Kalau kita membiasakan diri untuk melihat yang negatif, fokus kepada yang negatif, kita nggak akan pernah bisa bersuka cita dalam hidup ini. Percayalah. Makanya hari ini dirubah, habitmu dirubah. Ada sebuah quote berkata begini, siapa kita ini adalah apa yang kita lakukan setiap hari terulang kali. Yang we repeatedly do, yang kita lakukan berulang kali setiap hari, ya itulah kita. Kalau kita tiap hari, tiap masalah, kalau yang rajin ya, tiap malam doa. Tapi tiap doa, tiap malam komplain terus, keluh kesah terus, nangis terus, fokusnya negatif terus, makin buruk hidupmu. Dirubah. Jelek, sakit, iya ngerti. Semua orang punya sakitnya sendiri-sendiri kok. Jangan pernah Anda bilang, kau nggak tahu Pak sakitku, kau juga nggak tahu sakitku. Kita mau kuat-kuatan sakit-sakitan dah? Kan enggak. Tujuan kita bukan adu siapa paling menderita di antara kita. Tapi kita kepingin hidup kita berubah jadi lebih baik. Jadi di tengah-tengah masalahmu, berhenti lihat yang jelek, lihat yang baik, ingat yang baik. Paulus gak ingat-ingat perempuan kerasukan setan, yang diingat yang baik. Sebuah gratitude. Nah hari ini, apa yang baik dalam hidup kita? Fokuslah ke sana. Doa, Jesus harus jadi yang pertama. Di tengah masalah berdoalah. Tapi doamu jangan ngeliatin yang gak harus sukacita. Ini kan aturannya, rule-nya. Dia ngomong kalau mau berdoa, berdoalah selalu dengan sukacita. Jadi, apakah nggak boleh nangis? Boleh, sesekali kau boleh nangis. Kita terjamah, merasa, aduh Tuhan baik banget, terus nangis. Oke. Tapi nangismu bukan, mati aku hari ini, mati Tuhan, mati. Bukan. Itu bukan doa. Itu depresi namanya. Bedakan baik-baik. Jangan kau depresi dalam nama Yesus. Ngerti ya? Jangan kau balut penyakitmu dengan jubah rohani. Seakan-akan agamawi. Kalau sakit, berobat. Berubah. Cari tahu kenapa hidupku begini, berubah. Itu yang benar. Doa adalah sebuah ucapan syukur. Di tengah-tengah masalah, dan masalah pasti ada. Semua orang, kita pasti punya masalah sampai mati. Beberapa akan punya masalah setelah mati baru punya masalah. Ke neraka ntar. Kalau itu urusannya panjang nanti. Jadi mending mana? Masalahnya sekarang apa nanti? Sekarang dong. Dan percayalah, suka nggak suka, masalahmu pasti ada sampai mati, pasti ada masalahnya. Tapi mengertilah sesuatu bahwa masalah itu adalah cara Tuhan
untuk mempersiapkan kita. Coba baca dulu bentar. Filipi 1 ayat 6. Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia, huruf besar, Tuhan, yang memulai. Jadi Tuhan memulai sebuah pekerjaan baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi yang mulai sebuah pekerjaan siapa? Tuhan. Semua yang ada padamu hari ini, padaku hari ini, semua karena ada yang memulai. Memulai ini siapa? Tuhan. Nah, kita ngomong Dia yang mulai, Dia akan menyelesaikannya sampai akhir. Jadi kalau hari ini Anda sedang menghadapi sebuah masalah, aduh masalahku banyak punyang kayaknya. Percayalah, Tuhan yang memulai sesuatu dalam hidupmu pertama kali, Dia akan membantumu menyelesaikannya sampai akhir. Tapi bukan berarti Tuhan itu meniadakan masalah. Ada, masalahnya pasti ada. Kenapa? Karena cara Tuhan untuk memprepare kita ya pakai masalah itu. Perhatikan ya, ayatnya dia ngomong begini. Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya, will carry it on to completion. Jadi bukan Dia yang completing, bukan Tuhan yang menyelesaikannya. Dia akan terus bekerja dalam kita. Bekerja, bahasa Ibrani asa, artinya melakukan sesuatu. Tuhan akan melakukan sesuatu terus kepada kita sampai kita mampu completing the task. Semua orang punya panggilan. Tapi untuk menyelesaikan panggilannya, orang harus dilatih. Betul nggak? Ada anak kecil di belakang dua. Untuk dia bisa hidup, harus diajar. Untuk bisa jalan, harus diajar, dilatih. Untuk bisa ngomong, dilatih, diajar. Untuk bisa pakai baju sendiri, diajar. Semua harus diajar. Kalau bayi itu di belakang, kita taruh di pojokan di kardus, kita biarin dia seminggu ke depan, apa tiba-tiba dia bisa jadi penyanyi? Mati dia. Sama. Untuk kita menyelesaikan tugas ini, Tuhan akan melakukan sesuatu terus kepada kita, sampai kita mampu menyelesaikannya. Jadi, semua orang pasti akan punya masalah. Tapi cara kita melihat masalah ini menentukan sukacitamu ada atau tidak. Pernah nggak Anda merasa begini? Contoh ya, ini jujur saja. Misal, Yohan misal, lagi nggak punya duit. Lagi kekurangan uang secara finansial. Stres mesti kan? Tapi kalau tiba-tiba ada orang, saya misalnya ketemu terus saya curhat, bro, aku stres banget bro, uangku tinggal 3.000 bro, aku udah 3 hari gak makan. Bahagia gak dalam hatimu? Ada teman seperjuangan. I am not alone. Ada? Ada. Pasti ada. Kenapa? Kenapa tiba-tiba kau bisa lupakan stresmu akan masalahmu sendiri? Karena ada yang lebih. Aduh. Ini kita ini memang ajaib manusia ini. Perhatikan sesuatu. Kalau kita ngelihat masalah kita sendiri, stres. Begitu kita lihat caranya berubah, lihatnya, ada yang lebih menderita. Apakah dia tiba-tiba punya duit? Enggak. Masalahnya tetap. Tapi begitu dia tahu, untung. Hati tiba-tiba lebih plong. Menjalani hari itu lebih bahagia rasanya. Ternyata banyak juga yang gak punya uang. Ya, besok pasti bisa. Tapi kalau lagi kekurangan duit, teman-teman datang, bro, aku dapat job 100 juta. Makin berat beban. Kenapa aku terkutuk? Ngerti ya? Cara kita melihat dari mana kita lihat masalah. Masalahnya sama, tapi dari mana kita lihatnya menentukan sukacitamu. Saya kasih sebuah cerita. Suatu ketika ada seseorang obesitas ceritanya. 300 kilo beratnya. Atau anggap aja 150 kilo lah. Lebih gampang dihitung. 150 kilo bobotnya. Lalu dia datang kepada seorang fitness trainer yang sangat terkenal di situ. Dia ngomong, coach, aku punya problem coach.
Berat badanku 150 kilo. Tidak bisa turun. Aku sudah olahraga. Aku sudah diet. Tetap gagal. Dan aku terkucil dari lingkunganku. Aku nggak bisa dapat jodoh. Nggak ada yang mau sama aku. Ngomong aja nggak mau. Orang nggak suka aku. Tolong coach. Apa yang bisa kau lakukan untukku? Berapapun ku bayar. Yang penting aku bisa berubah. Lalu si pelatih bilang, aku tahu cara yang pas. Pasti berhasil. Besok siap-siap jam 8 pagi. Jam 8 pagi dia siap-siap si orang ini. Lalu ada yang bel pintu. Ting tang. Dibukalah. Dia pikir coach datang. Ternyata bukan. Yang datang seorang perempuan cakep. Perempuan seksi pakai baju jogging. Lalu dia ngomong, Om, saya ditelepon sama si coach. Saya disuruh ke sini. Katanya, pesannya begini. Kalau kau bisa tangkap aku menjadi milikmu. Habis ngomong begitu, perempuannya lari. Si cowok ini ngejar gak kira-kira? Hanya ku tangkap kau milikku. Kemanapun kau terbang ku tangkap, Jo. Dia kejar, dia lari. Tapi karena dia 150 kilo, ngos-ngosan mau mati, terguling-guling, jatuh bangun, hancur-hancuran. Ketangkep? Tidak. Besok pagi diulang lagi, jam 8. Ting tong. Kalau kau bisa tangkap aku milikmu. Wah, lari. Singkat cerita, 6 bulan dia kejar itu perempuan. Setiap pagi. Di bulan ke-6, sudah turun bobotnya separuh, San. Tinggal 70 kilo. Dan satu hari, di bulan ke-6 itu, suatu hari, dia lari, dia sudah hampir kepegang ini. Tinggal dikit lagi. Wah, dia pulang dengan hati bersuka cita. Besok pasti ketangkep. Karena hari ini sudah nyaris ketangkep. Besok pasti ketangkep. Dia siap-siap. Ikat sepatu kenceng-kenceng. Jam 8 pagi dia tunggu. Ting tong. Wah, dia udah mau lari, udah siap kejar nih. Yang datang lain ternyata. Seorang wanita. Beratnya 150 kilo. Lalu dia tanya, siapa ya? Perempuan itu ngomong, saya disuruh coach ke sini. Katanya, kalau aku bisa menangkapmu, kau milikku. Yang lari siapa? Yang lari siapa? Yang cowoknya yang lari. Tambah turun lagi bobotnya. Masalahnya berubah. Awalnya dia yang mengejar. Waktu dia sudah mencapai target, berubah, dia yang dikejar. At the end, ending ceritanya, pasti jadi body goal mesti kalau udah begini. Nangkep gak maksud saya? Tuhan hanya akan mengubah bentuk masalahnya. Untuk menyesuaikan kita. Memperlengkapi kita dengan khusus untuk menyelesaikan ini. Pekerjaan yang ditaruh Tuhan itu. Panggilanmu. Jadi kalau masalah pasti ada. Cuma beda-beda bentuknya. Seberbeda apapun bentuknya, tujuannya sama. Untuk memampukan kita menyelesaikan tugas. Ingat ya, Jesus harus yang pertama. Pray. Dalam segala masalah yang pasti ada ini, berdoalah. Dan berdoamu bukan berdoa dengan keluh kesah, tapi berdoa dengan sukacita, joy. Baru kita bisa pindah ke O-nya, others. Filipi 1 ayat 5. Kalau Anda baca ayat ini, nanti Anda akan melihat betapa besar kasih cintanya Paulus kepada mereka, kepada orang-orang ini. Pasal 1 ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, I'm grateful for the partnership in the gospel from the first day until now. Ingat tadi saya bilang, first day-nya dia datang ke Filipi, apa yang terjadi? Dihajar, digebukin, masuk penjara. Ya. Dari hari itu, ada orang-orang yang terus bersama dengan Paulus sampai pada kedatangan kedua yang digebukin lagi juga. Di penjara juga. Ada orang yang terus setia di sana. Terus lompat dulu bentar ke ayat 7 dan 8.
Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu semua ada dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik dari waktu aku di penjara, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu semua. Dia ngomong, betapa aku tuh merindukan kamu semua. Kita bisa dapat joy, waktu kita bisa memilih dan menyimpan others, orang-orang lain yang tepat dalam hidupmu. Paulus dalam keadaan tersiksa, digebukin, dianiaya, di penjara, yang bikin dia sukacita, Alkitab tulis begini, aku bersukacita setiap kali aku mengingat kamu. Orang yang diingat. Dan orangnya itu saja. Kemarin ada yang minta begini, Pak, tolong pilihkan nama buat anak saya yang Alkitabiah. Saya ngomong, nama di Alkitab itu cuma ada segini loh. Kok pilih sendiri, Wis? Yang mana? Terus dia ngomong, kok nggak ada yang keren ya, Pak? Lihat, yang di atlet main namanya itu saja. Mau punya anak, namanya siapa? Simon, Petrus, Abraham. Lalu kita bilang, kok nggak ada yang wah fancy? Kalau mau fancy, bukan di Alkitab. Karena di Alkitab tidak ada pilihan lain, hanya itu saja. Artinya, tidak banyak orang di dalam hidup Paulus itu. Orangnya cuma itu saja. Timotius, Titus, Barabas, Lydia, ya udah, siapa lagi? Paling ada beberapa lain lagi. Tapi nama-nama yang Anda kenal itu tidak akan lebih dari 10 tanganmu, jarimu. Dalam hidup ini, kalau kita bisa memilih dari semua orang yang datang ini dalam hidupmu, tidak semua orang dalam hidupmu itu adalah temanmu. Banyak di antaranya adalah penyamun yang menyamar. Ada perampok yang menghancurkan hidupmu. Ada pencuri yang akan merusak hidupmu. Ada pembunuh yang akan membunuhmu. Dan tahukah Anda ciri-ciri para pembunuh, para perampok, para penipu itu seperti apa? Fun. Kalau orang, di sini ada yang pernah kerja terus ketipu nggak? Bisnisnya, ditipu orang. Ada? Oh ada. Mengangguk pelan tapi pasti. Kalau Anda pernah ketipu orang, saya mau tanya begini. Kok bisa sih Anda ketipu? Jawabannya kira-kira kurang lebih akan sama. Nggak nyangka. Orangnya baik. Bicaranya manis. Meyakinkan. Itu ciri-ciri penipu. Kalau penipu judes, jahat ngomongnya, ketus, Anda masih ketipu. Wah, bodoh setengah mati berarti. Penipu yang baik harus ramah. Penipu yang baik harus manis mulutnya. Penipu yang baik harus perlente, rapi. Kalau pakai sandal jepit, celana pendek, bro, ayo kita bisnis 3 miliar. Siapa yang mau? Nangkep ya? Jadi kalau dalam hidupmu, kenapa banyak orang disuruh begini? Dia jangan bergaul sama dia, ini orang nggak bener. Tapi enak, fun. Kalau nggak ada dia nggak rame. Itu ciri penipu. Dan ini penyebab kenapa kita kehilangan sukacita dalam hidup ini. Contoh, temanmu yang fun-fun itu dibandingkan orang tuamu. Langsung kita buat jurang. Yang ini fun, yang ini aduh kolot, nggak bisa dikasih tahu. Kayak Yesus, kayak Tuhan, bener sendiri, nggak pernah salah, marah terus, nggak care, nggak begini, semua salah. Padahal yang keluar duit menghidupi nyawamu ini siapa? Temanmu yang fun itu kah? Atau si kolot itu? Yang kolot toh. Tapi kita nggak bisa lihat kebaikan mereka, kita lihatnya kelebihan yang di sini. Padahal mereka nggak ngapa-ngapain. Mereka nggak menghidupimu, malah nyedot iya. Ini yang harus diganti. Jangan jatuh terus-terusan. Orang banyak dalam hidup ini. Konteks saya di sini ada 1000 lebih. Kemarin udah aku habis hapusin. Facebook
Dari 98.000 orang, sudah aku hapus sampai 45.000 sampai tanganku pegel semua. Masih banyak yang gak aku kenal. Ku buangin semua. Buat apa? Cuma buat keren-kerenan. Berapa followernya, berapa friendsnya? Oh, sekian K. Buat apa? Lo gak kenal semua. Ngomong aja gak pernah. Ngobrol gak pernah. Buangan. Orang-orang yang fun, tapi gak berguna, buang. Nanti percayalah, makin bertambah usia, Anda akan makin kerasa kok. Fun itu sudah gak penting lagi, sudah. Kalau masih muda, kita cari jodoh. Aku mau yang ganteng, tinggi, putih, kaya raya, cinta Tuhan. Bihun. Makin kita dewasa, Tanah misalnya, punya anak, terus ditanya, mau cari jodoh seperti apa? Dia nggak mungkin bilang, aku mau yang ganteng, opa. Nggak, rasanya sudah bukan itu yang dicari. Yang dicari nanti, kriterianya nanti akan berubah. Dari yang fisikal, jadi yang lebih stable. Yang punya kerjaan, yang punya tanggung jawab, yang bisa mengasihi, yang ngerti posisinya. Udah nggak bicara ngomong, rambutnya yang bergelombang, aduhai. Nggak itu, sudah. Makin bertambah umurmu, jangan tambah bodoh. Harus tambah berhikmat. Teman-temanmu, yang fun itu, yang ngabisin duitmu, yang ngabisin waktumu, ngabisin segalanya dari hidupmu, cut off. You nggak perlu fun. Kalau hidupmu bener, kau akan fun dengan sendirinya. Pilih baik-baik. Dari 1.000 orang, kau bisa dapat 1-2 orang. Tapi benar, itu source of your joy. Yesus khotbah 5.000 orang, 10.000 orang, ribuan. Tapi muridnya berapa? 12. Dikit banget. Kemarin ada yang ngomong saya begini, Pak, Kayalim ditutup aja. Kenapa? Jemaatnya dikit. Yesus jemaatnya lebih dikit daripada kita. Yesus cuma 12, kita masih lebih loh ini. My friend, yang jadi masalah itu bukan jumlahnya. Dan dari awal saya ngomong sama Cinana, berapa tahun? 6 tahun yang lalu mungkin ya, gereja ya. Saya ngomong, kalau mau bikin gereja, saya join. Tapi dengan sebuah syarat. Jangan kejar jumlahnya. Dan kalau kita kejar jumlahnya bisa kok sebenarnya. Kita waktu di hall dulu sempat sampai berapa ratus orang gitu. Dan itu tidak ada itu berapa ratus orang datang, itu pun kita cut off. Ada yang minta transport, nope. Ada yang minta makan, nggak ada. Aku aja nggak makan kok kamu lagi. Dengan segala negosiasi, saya nggak pengen jumlah. Saya pengen kualitas. Hidupmu berubah. Ada 1.000 orang terus gembel semua buat apa? Biasa nih, kalau kita ngitung jumlah, jemaatnya sebanyak, sama rata, yang paling hebat, yang paling kaya, yang paling makmur pendeta. Dan saya nggak kepingin begitu. Saya juga nggak kepingin begini, jemaat makmur, pendeta menderita. Enggak juga. Kasihan bener. Ayo kita sama-sama dong, kau baik, kau hidup, aku hidup. Dan itu tidak akan pernah bisa dicapai waktu kita terpecah belah dengan begitu banyak orang. Yesus yang hebat hanya cuma 12. Artinya, kau tidak perlu banyak orang dalam hidup ini. Dan Tuhan memang akan taruh tidak banyak orang dalam hidupmu yang benar-benar membuat hidupmu jadi baik. Jadi lihatlah sekelilingmu. Sumber joymu yang akan terhilang, tercuri paling besar itu dari orang yang salah. Kau bangun pagi, nggak ada perasaan marah, nggak ada dongkol, happy, bangun pagi. Terus ketemu sama orang, ketemu sama Yohan, dia nyolot, ngomong nggak enak, langsung jadi ikut, kurang ajar, marah terus kita jadi sepanjang. Gara-gara siapa? Gara-gara ketemu dia. Harusnya kan kebalik, kita cari orang yang lain. Hari ini lagi gloomy, mendung. Kok sedih ya kayaknya ya. Ketemu Cikes.
lucu, happy. Thank you ya Ji, aku dapat kekuatan baru hari ini. Harusnya kan begitu. Jadi yang joy sucker, yang penghisap kebahagiaan, hilangkan. Dan itu yang joy-joy, yang fun-fun biasanya. Ayo bro, hari ini kita ke sayap suci. Kelihatannya fun. Begitu bayar tagihan, hilang joymu. Dan sekali bayar, sebayarnya cuma sekali. Joy-nya hilang, bisa berhari-hari kemudian, bisa berbulan-bulan. Hilang duitnya. Gara-gara apa? Bodoh. Ngerti mas saya ya? Jadi pilihlah baik-baik hari ini. Sumber joymu harus dipilih. Sumber joy bukan dari yang lain, bukan dari harta benda, bukan. Saya ada sebuah artikel, saya bacain ya. Nih, ada seorang ateis yang sangat terkenal, penentang keras gereja Katolik zaman itu. Namanya Voltaire. Voltaire ini seorang sastrawan hebat. Dia berkarya di banyak bentuk sastra. Dia drama, puisi, novel, esai, sejarah, eksposisi ilmiah, semua dia lahap. Dan dia berkarya, dia keluarkan buku-buku dia. Begitu hebatnya. Waktu mau mati, dia ngomong begini, I wish I had never been born. Dia ngomong, Tuhan adalah sumber dari masalah. Jadi dia bilang, Tuhan itu nggak ada. I'm free. Free thinker. Freedom. Tapi mau mati dia bilang, seandainya aku nggak pernah lahir. Percuma hidup ini. Jadi freedom bukan sumber kebahagiaan. Kau ingin keluar dari rumah orang tuamu supaya bisa free? Think again. Mikir lagi. Bukan itu sumber kebahagiaan. Ada lagi orang namanya Lord Byron. Kalau saya sebut satu nama, kira-kira apa yang ada di gambaran Anda? Kalau saya sebut Don Juan. Apa? Kaya. Terus? Just? Bandar. Oke lah. Terus ada lagi? Identik dengan apa nama itu? Hah? Ini siapa yang berbisik-bisik? Ada yang nggak ada yang tahu? Don Juan nggak pernah dengar. Don Juan itu dipakai sebagai sebuah nickname untuk ngasih nama orang yang playboy. Betul. Kalau pacarnya banyak, wah, dia Don Juan. Orang ngomong begitu biasanya. Don Juan itu sebenarnya sebuah karya sastra, sebuah puisi sebenarnya. Yang puisi itu menggambarkan seseorang yang sangat suka dengan perempuan. Ganti-ganti perempuan begini. Makanya hari ini nama Don Juan itu lekat dengan pria yang pemangsa wanita, kira-kira begitu. Nah, pengarang dari puisi Don Juan ini adalah namanya Lord Byron, seorang yang sangat hebat sekali, pengarang yang sangat terkenal. Anda mungkin nggak pernah tahu bahkan Don Juan itu apa, tapi pernah dengar nama itu kan? Waktu dia mati, dia berkata begini, the worm, the cancer, and grief are mine alone. Cacing, kanker, dan kesedihan semua milikku. Hanya ada di situ. Semua yang ada padaku itu cuma itu, dia bilang. Jadi kebahagiaan itu bukan dalam kesukaan hawa nafsu. Orang mati-matian kejar, pengen cantik, pengen ganteng, pengen begini, pengen begitu. Hawa nafsunya dipuaskan. Nonton video porno, nonton begini, semua dijalani. Itu bukan sumber joymu. Tanya dokter Boyke kalau nggak percaya. Itu sumber masalah, kata dokter. Ini kan orang gede semua di sini. Ayo berubah. Cari sumber yang benar. Ada lagi orang namanya Jay Gould. Jay Gould itu seorang miliuner dengan harta 1 triliun lebih di tahun 1892. Tahun 1800 punya uang 1 triliun, bayangin itu. Nggak usah 1800. Zaman sekarang punya 1 triliun. Top markotop Anda. Tahun 1800 punya 1 triliun. Kaya banget ini orang. Tapi dia bilang begini. Waktu dia mati dia berkata, I am the most miserable man on earth. Orang yang paling menderita di seluruh bumi. Aku. 1 triliun, Bu.
Orang pernah ngomong begini sama saya. Kalau ada duit lebih baik daripada nggak ada duit. Lebih baik menangis di BMW daripada menangis di becak. Sama-sama punya masalah, sama-sama pusing, tapi kalau ada duit lebih enak. Enggak juga. Saya kemarin ketemu satu orang, bukan ketemu sih, cuma sekedar chatting. Orang ini kena kanker. Sangat kaya, sangat, bukan cuma kaya, sangat kaya. Lagi sekedar ngobrol, ya basa-basi, lalu dia ngomong, kalau seandainya aku bisa, dokter vonis dia akan hidup cuma beberapa lama saja. Lalu dia ngomong, kalau seandainya aku bisa tukar semua hartaku dengan nyawaku, dengan waktu ini, aku tukar semua malam ini juga. Tapi nggak bisa. Nggak ada yang mau. Sabdiel, mau nggak dapat 1 triliun malam ini mati? Gede loh itu. Nggak ada yang mau. Buat apa? Ngerti ya? Uang itu memberikan kenyamanan, iya. Memudahkan, iya. Tapi tidak pernah memberikan kebahagiaan. Bukan berarti terus semua jangan suka uang. Saya suka duit. Saya suka, saya butuh, dan saya kepingin menimbun sebanyak-banyaknya. Tapi uang bukan sumber kebahagiaan. Jadi jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Ada lagi orang namanya Benjamin Disraeli. Ini Perdana Menteri Inggris. Perdana Menteri. Sangat hebat, terkenal, kekuasaannya begitu luar biasa. Tapi waktu mati dia ngomong begini, youth is a mistake, manhood a struggle, old age a regret. Masa muda itu sebuah kesalahan. Masa prime, masa emas hidupmu itu adalah sebuah pergumulan. Dan masa tuamu adalah sebuah penyesalan. Orang yang punya kekuasaan begitu hebat. Tapi ada juga quote yang lain. Mangan orang mangan, sing penting ngumpul. Punya duit gak punya duit, yang penting ada orang yang sayang kita, kita sayang. Nice. Orang Indonesia lebih bijak. Jadi jangan terlalu menghina Indonesia. Nangkep ya semua ya? Jadi perhatikan address orang lain sekelilingmu. Pilih baik-baik. Baru kalau sudah ketemu addressnya, Y yang terakhir, you. You decide the best for you. Hidupmu adalah sebuah rancangan. Desainmu sendiri. Tidak ada orang gak sengaja sukses jadi kaya. Gak ada. Semua orang kaya, semua orang jadi sukses itu karena sebuah perhitungan. Setuju nggak? Tapi kalau miskin, bangkrut, nah itu banyak yang tidak sengaja. Nggak sengaja, salah, wah jatuh. Tapi kalau mau berhasil, nggak ada kata nggak sengaja. Itu adalah sebuah hasil perhitungan yang matang, hasil sebuah perhitungan yang sangat teliti dalam hidup ini. Dijalani dengan disiplin, baru mungkin sukses. Kau bisa disiplin, kau bisa perhitungan, tapi bisa gagal? Bisa. Betapa susahnya mencapai itu. Tapi hari ini kita belajar, kita baca sama-sama ya. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku supaya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, perhatikan, supaya kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Supaya kamu bisa milih what is best for you. Rancang hidupmu baik-baik. Kalau kau menilai dirimu murah, aku sudah umur segini, gak ada, kok belum menikah, semua temanku menikah punya anak, udah siapa aja yang penting laki-laki, yang penting perempuan, aku mau. Rusak hidupmu. Jangan degrading yourself, jangan merendahkan dirimu, jangan menganggap dirimu itu tidak berharga.
Choose what is best for you. Aku kepingin dapat berlian. Seorang laki-laki, seorang wanita yang benar, yang bagus. Tapi jangan cuma kepingin. Kalau cuma aku ingin begini, aku ingin begitu, itu Doraemon. Kau tahu apa yang kau inginkan? Untuk mendapatkan berlian. Aku juga jadi berlian dong. Upgrade hidupmu. Aku kepingin punya suami yang kaya raya, punya perusahaan. Tapi dirinya sendiri gak karuan, kerja gak bisa. Gaji cuma ratusan ribu, pengen dapat suami yang miliaran. Gak masuk akal. Dan itu tidak akan tercapai. Orang yang berpikir normal, laki-laki, kita ngomong laki-laki ya. Gak usah ngelain. Saya lah, wis. Saya sebagai laki-laki yang bekerja, businessman, dan kalau seandainya saya mencapai satu level tertentu, lalu saya ditawari perempuan, mau nggak sama perempuan ini? Cantik, wah, seksi, tapi nggak punya duit. Lalu perempuan itu berkata, tapi kok bisa memiliki aku perempuan cantik. Saya, sebagai seorang, nggak usah ngomong pendeta, sebagai seorang businessman, saya bilang, nggak worth it. Untuk mendapatkan dia, kecantikannya, kehebatannya, semua yang indah itu hanya akan expired dalam waktu beberapa tahun ke depan. Secantik-cantiknya orang tidak akan bisa lawan. Tunggu 10, 15, kalau hoki 20 tahun lagi masih cakep. Tapi tinggal tunggu waktu, pasti akan hilang. Tapi kalau ngomong tentang kekayaan, harta, orang makin kaya tambah kaya. Ini kalau nggak nyeleneh ya. Orang susah, makin susah keadaan ini sekarang. Jadi kalau mau ditukar hanya sebuah, saya disuruh membayar semua harta yang kumiliki hanya untuk mendapatkan kecantikan yang belaka itu, nggak worth it. Ngapain? Ini pikiran manusia secara normal loh. Jadi kalau ada orang berpikir, aku mau yang itu, yang hebat, yang tinggi, yang dia yang nggak mau. Kalau dia sampai mau, dia nggak bakal tinggi di situ. Jadi kalau kau pengen mendapatkan sesuatu yang tinggi, kita naik juga dong. Bangun karirmu, sertifikasilah dirimu, bangun koneksimu, baru kita punya kesempatan ketemu. Jodoh itu kayak segitiga. Pernah lihat segitiga ya? Kita di sini, jodohnya di ujung satunya. Satunya naik, kita di bawah, gak ketemu. Ini bukan segitiga namanya, sudut. Dia naik, kita naik dikit, ya gak ketemu. Kita naik, dia naik, ini jadinya. Kalau ketemu di ujung. Tapi kan harus sama-sama naik, kalau enggak ya yang ruwet di bawah ketemu di bawah. Ya rusak ini. Dan biasanya yang sama-sama di bawah gampang ketemunya. Satu garis soalnya. Busuk sama busuk. Hidup nggak karuan. Pilih yang terbaik buat hidup. Rancang yang baik. Saya kasih Anda sebuah kisah nyata ya. Ada seorang perempuan namanya Linda Birtis. Dia ini seorang guru. Nah, suatu kali umur 28 tahun, dia ini pusing. Pergilah ke dokter. Kenapa ya dok, saya pusing terus? Di MRI, dicek. Divonis dokter dia dapat kanker otak. Stadium akhir. Dan kanker otak dia langka. Dokter ngomong, kemungkinan berhasil operasinya, kalau dioperasi ya, kemungkinan berhasil hanya 2%. Karena terlalu nempel ke batang otak. Karena terlalu kecil presentasinya, akhirnya diputuskan begini. Ambil waktu 6 bulan lah, dari sekarang. Sambil pikir baik-baik, karena ini cuma 2%. Sambil coba dilihat perkembangannya. Jadi di schedule, operasi itu akan dilakukan 6 bulan kemudian. Dengan waktu yang 6 bulan itu, si Linda Birtis ini berpikir, waktuku nggak banyak. Aku mau melakukan sesuatu yang aku suka.
Dia seorang guru aslinya. Dia berhenti ngajar, dia fokus mengerjakan apa yang dia suka. Dia suka bikin puisi, dia suka melukis, art. Jadi selama 6 bulan itu, tiap hari dia lukis, dia bikin puisi, dia ngelukis, dia bikin puisi, dia tulis, begitu rupa. Nggak lama, semua puisi dia dikirim ke majalah, dipublish. Bagus berarti. Dibikinin buku, puisi, kumpulan-kumpulan puisinya. Lukisan-lukisan dia dijual, dilelang, di balai-balai lelang terkenal di Amerika. Ini masih hidup loh. Biasanya orang itu sukses kalau sudah mati. Ini masih hidup. Laku kejual. Dan semua lukisan dia, semua yang dilukis dia sold out. Kecuali satu lukisan terakhir. Tidak pernah dipublikasikan. Semua puisi yang dia buat, semuanya dipublish. Kecuali satu, puisi yang terakhir yang dia buat. Tidak pernah dipublikasikan. Sampai suatu ketika tibalah hari operasi. Dia masuk ke ruang operasi dan dia berpikir 2% loh ini kesempatan berhasil. Lalu dia ambil kertas, dia tulis sebuah wasiat. Dia tulis begini, kalau seandainya aku mati, aku mau donorkan organ tubuhku yang bisa kepake semuanya. Mata, ginjal, jantung, hati, apapun semua yang bisa dipakai, aku mau donorkan semuanya. Singkat cerita, operasi berjalan, gagal, mati orangnya. Badannya dibedah, diambil, organnya didonor semua, dikirim ke bank-bank donor yang ada di situ di Amerika. Satu matanya dikirim ke satu bank di Bethesda di Maryland, Amerika. Singkat cerita, ada seorang lain di belahan dunia yang berbeda, sakit, matanya nggak bisa lihat. Dia harus dicangkok mata baru, dan dia terima mata dari Bethesda ini. Matanya Linda Birtis. Singkat cerita dia melek. Waktu dia bisa melek, dia bisa lihat lagi normal. Wah, dia bersyukur. Dia tulis surat ke Bethesda. Thank you buat donornya. Dan pihak rumah sakit Bethesda, bukan rumah sakit, pihak bank donornya ini dia ngomong, setelah kita berikan 30.000 mata, organ mata kepada yang resipien, kita baru terima 2 kali surat terima kasih. Ini yang kedua. Ya, si laki-laki ini. Dia ngomong dalam surat itu, dia bilang begini, aku pengen, kalau boleh aku minta alamat orang tua dari pendonorku ini. Aku pengen ketemu sama mereka, aku pengen ucapkan terima kasih sama mereka. Singkat cerita, dikasihlah alamatnya. Dia terbang ke rumahnya Linda Birtis, ketemu sama orang tuanya. Kaget dong orang tua, kamu siapa? Lalu dia cerita sekilas, aku terima donor dari anakmu. I'm so grateful for that. Lalu nangislah mamanya Linda Birtis. Dia ngomong, kalau kamu ada waktu, stay sama kita weekend ini. Ini kan lagi weekend, stay lah. Singkat cerita, oke, aku stay. Dia stay di situ selama 2-3 hari weekend. Lalu dia ditunjukin, ini kamarnya Linda dulu. Dia masuk ke kamar itu, kaget dia. Wah, Linda ini orangnya karena dia guru, dia baca buku-buku yang kelas berat. Dia baca buku bikinannya Plato. Tahu Plato? Filsuf Yunani. Lalu dia ngomong, saya juga baca Plato, tapi dalam huruf Braille. Dia lihat buku lain lagi, wah, ada buku Hegel. Hegel itu juga filsuf dari Jerman. Dia ngomong, aku juga baca Hegel, tapi dari Braille. Buku-bukunya dilihat, aku baca buku-buku ini semuanya dalam Braille. Semua dibaca dia juga. Lalu maminya ngomong begini, mamanya Linda Birtis bilang begini, I swear, aku sumpah, aku tuh pernah lihat kamu, tapi nggak tahu di mana, aku lupa. Lalu tiba-tiba dia keinget, bentar, tunggu ya. Diajaklah dia ke basement di bawah, ke ruangan artnya Linda Birtis. Ada satu lukisan terakhir yang tidak pernah dipublikasikan. Dibuka tirainya, di situ ada lukisan seorang laki-laki yang persis dengan orang ini. Dan ditulis di bawahnya, di bawah lukisan itu ditulis begini, lelaki idamanku. Persis mukanya.
Lalu dia ambil bukunya, puisinya si Linda Birtes. Ada satu puisi terakhir yang tidak pernah dipublikasikan. Saya bacakan ini supaya nggak salah. Ini indah sekali. Dia bilang begini, two heart passing in the night, falling in love, never able to gain each other sight. Dua hati berpapasan di tengah malam, jatuh cinta, tapi tidak pernah mampu saling melihat. Puisi terakhir. Dia nggak pernah ketemu sama orang ini. Tapi bayangkan ini, betapa Tuhan itu sudah menyiapkan, merancangkan semuanya dengan begitu hebat. Lelaki idamannya persis, mukanya persis, seleranya persis, buku yang dibaca persis. Betapa Tuhan itu ajaib. Tapi kita kalau dengar Isa ini, kita bilang, wah amazing. Tapi untuk menerima yang amazing itu, you have to choose the best decision of your life. Kalau Linda bilang, aku gak mau donor, mati saja. Gak akan pernah ketemu dia. Itu akan cuma jadi angan-angan. Lelaki impianku, lukisannya gak jelas, lukisan siapa. Sebuah puisi yang tidak ada arti dan maknanya. Yang tidak akan pernah bisa dimengerti sama orang ini, puisi apa ini? Tapi begitu dia buat sebuah keputusan, ingat ya, keputusan yang dia dibuat, satu karena ada Jesus di dalamnya. Ada Tuhan, dia bersyukur, dia lihat kebaikan di tengah-tengah keadaan yang salah, di tengah-tengah tumor otak, dia memilih melakukan apa yang tepat, yang baik, dan dia care sama others. Dia donate, dia donorkan organnya, dan Tuhan bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Itu true joy. Dan waktu dia meninggal, waktu orang ini datang, waktu mamanya temukan puisi terakhir dan lukisan terakhir, dia baru ngerti semuanya. Itu membuat mamanya Linda Birtes, more happier, kalau kata artikelnya, more happier than ever. Waktu anaknya mati, dia sedih, dia pikir Tuhan jahat, kau ambil anakku. Tapi waktu dia tahu itu, dia bilang begini, you are good, kau baik Tuhan, kau siapkan semuanya indah pada waktunya. Tidak ada yang kebetulan. Dan saya berdoa hari ini, my friend, let us have joy dalam hidup ini. Masalah, semua punya masalah, gak ada yang enggak. Tapi hari ini sumber masalahmu, sumber sukacitamu bukan dari orang yang kebaikan mereka padamu, bukan pemberian orang, bukan harta, bukan kekuasaan, bukan kebebasanmu. Tapi kebahagiaanmu itu waktu kau bisa lihat Tuhan. Maka dibilang buah roh. Joy, Jesus, others, and yourself. Kita bagi berdiri sama-sama. Kita siapkan hati buat Tuhan. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada kau jadikan